Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpah rahmatnya kita masih bisa berkumpul dan kemudian kita masih bisa menyaksikan channel dakwah Sulsel ini, yang insyaallah kembali kita bertemu di program syiar, yaitu salah satu program dari dakwah Sulsel, di mana edisi kali ini kita akan membahas terkait tema hukum pidana Islam sempurna dan adil. Tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi yang menjadi teladan terbaik, bukan hanya sekedar terbaik, melainkan teladan bagi setiap aktivitas kehidupan kita, baik itu aktivitas individu, hubungan kita dengan masyarakat, sampai kemudian bagaimana mengatur tata kelola negara. Kita mengambil contoh kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa channel dakwah Sulsel yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kemudian saya menyampaikan terkait kemudian tema syiar kita pada sore hari ini, yaitu terkait hukum pidana Islam sempurna dan adil. Insyaallah kita akan dibersamai oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Salman Abu Syifa. Beliau merupakan mubalik kota Makassar. Namun sebelum itu saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Aktivitas juga berjalan sehat? Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Walaupun tekanan-tekanan rezim masih ada, tapi ya dijalani saja Ustaz. Ya, itu hal biasa saja. Iya, tapi sebagai umat Islam yang kemudian peduli terhadap agama, tentulah kita harus melakukan aktivitas-aktivitas yang kemudian kita mendakwahkan. Ya. Jadi kita mendapati kezaliman ya Ustaz. Iya. Baik, pemirsa dakwah channel sekalian, sebelum kemudian pemaparan yang dilakukan oleh narasumber kita, saya kembali mengingatkan para pemirsa sekalian untuk tetap kemudian stay di dakwah channel ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share konten-konten dakwah Sulsel ini. Semoga apa yang kemudian kita lakukan tersebut dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Ustadz Salman Abu Syifa. Dengan ini kepada Mas Sur. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi baru-baru ini pemerintah dan DPR, ya, tepatnya pada tanggal 6 Desember 2022 itu mengesahkan rancangan undang-undang KUHP menjadi KUHP untuk mengganti KUHP lama yang sudah ada pada masa Belanda, yang kalau kita hitung secara waktu itu sudah ada sejak 200 tahun yang lalu. Adapun upaya penggantian KUHP lama dengan KUHP baru yang baru-baru disahkan itu berbagai macam alasan. Di antara alasannya adalah karena perkembangan zaman yang sudah modern, sehingga hukum yang ada di dalam KUHP yang lama itu sudah tidak sesuai dengan zaman lagi. Kemudian yang kedua itu dibuat pada masa kolonial, sehingga di dalamnya ada ruh tentang kolonial. Akan tetapi sebelum pengesahan rancangan undang-undang KUHP dan pasca pengesahan KUHP itu pun kemudian menuai banyak polemik, ya, memuat banyak pasal-pasal yang bermasalah menurut elemen-elemen masyarakat. Ya, misalnya adanya pembatasan kritik masyarakat terhadap penyelenggara negara, baik itu eksekutif maupun legislatif. Yang kedua, adanya pasal-pasal karet yang bisa ditarik kemana-mana, misalnya adanya ancaman pidana terhadap penyebaran paham lain yang bertentangan dengan ajaran Islam, padahal paham lain ini tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang tersebut, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bandingkan atau kalau kita lihat KUHP yang ada sekarang dan KUHP yang baru-baru disahkan ini, yang kemudian nanti berlaku 3 tahun setelah disahkan, itu di dalamnya tentu tidaklah mengandung nilai-nilai keadilan yang sempurna. Karena pertama dibuat oleh manusia, dan yang kedua masih ada ruh, masih ada semangat kolonial di dalamnya. Di antara semangat kolonial itu adalah anti kritik. Ya, anti kritik, jadi rezim, kemudian juga anggota legislatif yang mensahkan ini
di dalam undang-undang itu adalah seakan-akan mereka anti kritik, sehingga ketika ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi kemudian tidak menyampaikan permintaan izin, itu kemudian diancam dengan pidana. Maka disinilah kemudian masyarakat itu kemudian terhambat ya aspirasinya. Nah, kalau kita bandingkan dengan hukum Islam, tentu sangat jauh ya. Yang pertama, hukum Islam itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha adil. Yang kedua, hukum Islam ini mengandung banyak sekali nilai-nilai yang sesuai dengan fitrah manusia dan juga memiliki fungsi yang mengatur masyarakat itu secara sempurna. Misalnya kalau kita bandingkannya dengan hukum yang ada sekarang, penerapan hukum dalam KUHP yang lama, yang sudah lama sekali ini, sejak Indonesia itu merdeka, bahkan sebelum Indonesia merdeka, itu tidak membuat tindakan kriminal itu berkurang. Bahkan penjara itu semakin penuh ya, jadi overload penjara itu, sehingga tidak berefek terhadap penurunan tingkat kejahatan. Kalau Islam, salah satu fungsi dari penegakan hukum dalam Islam itu adalah pencegah. Dia mencegah orang-orang yang akan melakukan tindakan yang serupa. Makanya di situ ada hukuman yang sangat keras, misalnya bagaimana hukum kisos, ya, bagaimana hukum rajam, bagaimana hukum cambuk, bagaimana hukum potong tangan terhadap orang-orang yang melakukan tindakan kriminal berdasarkan syariah Islam. Saya kira itu sebagai pengantar. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Ustadz terkait bagaimana memang keadilan dalam Islam itu, kenapa kemudian kita berani untuk menyebut adil ya, karena memang berasal dari Sang Pencipta. Yeah. Berbeda dengan KUHP ini yang hanya terbatas pada sekelompok pemikiran dari seseorang, yang itu pun karena dasarnya memang sudah salah, berarti yang pasal-pasal yang kemudian dihasilkan itu juga bermasalah. Yeah. Seperti itu. Menarik kemudian Ustaz apa yang disampaikan terkait kemudian bahas tadi terkait kolonial. Ini kan sebelum masih perancangan itu, rezim seakan-akan selalu membicarakan bahwa ini salah satu karya dari asli Indonesia, yang mengatakan bahwa kenapa KUHP lama harus diganti karena itu berasal dari Belanda. Sedangkan mereka tidak lupa bahwa sejarahnya memang istilah KUHP ini juga berasal dari Belanda, walaupun isi-isinya itu pun ada yang sedikit berbeda. Kemudian di sini Ustaz, yang beberapa yang disoroti terkait pasal-pasal tersebut kan ada yang tidak diatur, apalagi yang lagi viral ini kan seputar gender itu Ustaz, yang LGBTQ itu kan ternyata tidak diatur di KUHP ini. Bagaimana pandangan Ustaz terkait hal ini? Karena kan logika liar yang berbicara itu pasti kalau tidak diatur berarti kita bebas melakukan. Yeah. Jadi kenapa atau apa penyebab kenapa kemudian perancangan ini yang katanya mahakarya dari para pemerintah, tapi kenapa kemudian seputar gender ini tidak diatur? Apakah ada sesuatu di balik itu, Ustaz? Ya, yang pertama mulai dari awal ya. Jadi ketika rancang undang-undang ini sedang disusun, itu sangat minim aspirasi masyarakat. Jadi dibuat masih dalam masa pandemi ya, sehingga aspirasi masyarakat itu tidak terserap dengan baik untuk mengkritisi draft undang-undang ini yang akan kemudian disahkan dan sudah disahkan. Yang kedua terkait dengan LGBT ya, terkait dengan LGBT yang kemudian tidak ada ancaman pidana bagi pelaku LGBT di dalam KUHP yang baru disahkan ini tentu berkait dengan hukum internasional ya. Jadi berkait dengan keadaan internasional saat ini, di mana negara-negara besar seperti Amerika, Perancis dan negara-negara lain itu memberikan perlindungan terhadap hak individu masyarakat. Jadi mereka memberikan perlindungan terhadap hak individu yang mereka melihat bahwa orientasi seksual pada setiap orang yang berbeda-beda itu adalah hak asasi manusia yang tidak bisa diatur, tidak boleh dilarang, harus dibiarkan. Karena ini bagian dari nilai dasar dari demokrasi, yaitu hurriyatus syakhsiyah ya, kebebasan berperilaku atau kebebasan bertingkah laku. Sedangkan di satu sisi bahwa dalam penyusunan KUHP tentu juga tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia. Sedangkan keberadaan LGBT itu diatur dan dilindungi ya oleh hak asasi manusia. Nah, disinilah kita lihat paradoksnya bahwa di satu sisi apa yang secara
moral masyarakat itu tidak setuju dan juga bahkan masyarakat itu benci terhadap LGBT, justru itu tidak diatur dan tidak ada ancaman pidana terhadap pelaku LGBT. Belum lagi kita lihat dari sisi agama ya, bahwa mayoritas penduduk Muslim, penduduk Indonesia ini adalah Muslim. Ya, di mana jiwa mereka itu adalah jiwa Islam, yang tentu ketika dibuat aturan yang mengatur interaksi masyarakat, ya, interaksi di tengah-tengah mereka harus sesuai dengan jiwa dan perasaan mereka. Dan jiwa dan perasaan umat Islam ini tentu adalah jiwa Islami yang benci terhadap penyimpangan orientasi seksual, yaitu keberadaan LGBT, karena paham betul bahwa gay, biseksual itu adalah penyebab datangnya murka, ya, murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang tidak diatur dan tidak ada ancaman pidana terhadap LGBT, itu disebabkan karena pengaruh paham yang sedang mendominasi dunia itu, yaitu paham liberalisme yang menganggap bahwa kebebasan individu itu adalah sesuatu yang harus dilindungi, dan ketika itu dilarang itu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tetapi apa yang mereka anggap sebagai sesuatu yang baik itu kan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi baik, terima kasih Ustadz. Ya, terkait memang KUHP ini memang bahwa ternyata ada tendensi dari luar pemerintah Indonesia ini karena terkait isu seputar LGBT itu Ustadz. Namun di sini juga Ustadz ada yang kemudian disoroti terkait kemudian penghinaan ini, sempat disinggung juga di awal Ustadz, karena kan ini ketika kita bahasa hukum itu biasa berbeda dengan bahasa sehari-hari. Yeah. Jadi kalau bahasa hukum itu bahasa yang kemudian tersirat di pasal itu kadang ada pemaknaan di balik penulisan pasal itu. Termasuk di sini di pasal 240 dan pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah. Jadi ini bagaimana Ustadz melihat terkait pasal ini? Apakah memang ujung-ujungnya nanti akan membungkam, atau bahwa ini sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa memang kita tidak boleh menghina, atau hanya sekedar delik? Saya kembali. Jadi di masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab, ketika beliau menjadi seorang khalifah, waktu itu ada pembagian baju, ya, ada pembagian pakaian untuk masyarakat, termasuk untuk beliau dan anak beliau pada saat itu. Nah, beberapa saat setelah pembagian baju itu, beliau kemudian memakai, ya, pembagian kain, kemudian beliau memakai baju yang cukup untuk dia, bahkan agak longgar. Kemudian ada masyarakat mengkritik Umar bin Khattab itu, bahwa Umar mendapatkan kain melebihi dari pembagian masyarakat yang lain. Umar mengatakan ini adalah dua kain yang saya gabungkan menjadi satu, yaitu pembagian saya dan pembagian anak saya. Pada saat itu masyarakat mengkritik Umar sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang khalifah saat itu, yang posisinya sebagai pribadi dan kepala negara tidak bisa dipisahkan. Nah, terkait dengan penghinaan terhadap lembaga negara dan juga di dalamnya tentu pejabat-pejabat negara, ya secara syariah yang tidak boleh, ya, tidak boleh kita menghina seseorang apapun jabatannya, ya. Tetapi ketika kata penghinaan ini tidak dijelaskan secara rinci, ya ini tadi bahwa itu bisa ditarik saja menjadi pasal yang sesuai dengan keinginan hakim nantinya. Jadi bisa jadi nanti misalnya masyarakat membuat kritik terhadap lembaga negara, ya, terhadap lembaga negara, maka itu masyarakat akan dibungkam dengan dia mengatakan bahwa mereka melakukan penghinaan. Sekalipun ada juga pakar hukum yang mengkritik ini, bahwa kalau kita bicara hukum, penghinaan itu terhadap orang, bukan penghinaan terhadap lembaga. Nah, kalau penghinaan terhadap orang memang tidak boleh, sedangkan penghinaan terhadap lembaga ini yang jadi masalah. Iya, kalau penghinaan terhadap lembaga, jadi tidak boleh ada aturan yang kemudian melarang penghinaan terhadap lembaga. Tapi yang harus ada adalah penghinaan terhadap orang. Tapi di luar daripada teori tadi, intinya adalah masyarakat itu punya hak untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penguasa, baik itu legislatif maupun eksekutif. Karena kalau masyarakat tidak diberi ruang untuk melakukan kritik, ya, terhadap kebijakan-kebijakan, maka tentu penguasa-penguasa ini bisa seenaknya kemudian membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Bahkan dalam sejarah Indonesia ini, pemerintah itu puluhan kali melakukan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi. Dan ini terbukti dalam Mahkamah Konstitusi. Jadi ketika masyarakat kemudian melakukan judicial review
terhadap undang-undang, terhadap aturan yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif, ternyata terbukti aturan yang mereka buat itu melanggar konstitusi. Jadi dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara terbukti secara real, legislatif dan eksekutif pernah melakukan puluhan kali pelanggaran terhadap konstitusi. Nah, kalau masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan kritik terhadap penguasa, maka negara ini akan jadi apa? Nah, pasal penghinaan itu tentu harus dilihat secara hati-hati. Jangan sampai pasal penghinaan ini menjadi tameng bagi orang-orang yang ingin melindungi kebijakan-kebijakan yang menguntungkan sebagian orang atau menguntungkan kelompok orang. Dalam Islam kan ada kewajiban muhasabah lil hukam, ya, mengoreksi penguasa, karena penguasa ini kalau tidak dikoreksi, kesalahan-kesalahannya, kehilafan-kehilafannya akan membuat ribuan bahkan jutaan masyarakat itu. Makanya kan dalam Al-Qur'an kan dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul walil amri minkum fa in tanasa'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kita diperintahkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu secara mutlak. Sedangkan kepada ulil amri tidak mutlak ketaatan itu. Ketaatan kepada ulil amri haruslah sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Nah, fa in tanasa'tum fi syai'in, kalau masyarakat dan penguasa itu berselisih paham atau bersengketa dalam perkara-perkara tertentu, farudduhu ila Allahi war Rasul, maka dikembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasulnya, dalam artian dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ya, jadi secara syariah masyarakat itu punya hak untuk menyampaikan aspirasi. Sekalipun juga dilarang untuk menghina, ya. Hanya saja kata penghinaan seperti tadi, memang kata penghinaan itu harus jelas. Definisi penghinaan itu seperti apa? Karena kalau penghinaan itu sendiri tidak dijelaskan secara rinci, ya bisa jadi nanti banyak masyarakat yang kemudian mengkritik dianggap menghina. Baik, sangat jelas kemudian yang disampaikan oleh Ustadz terkait memang di sini ya memang rawan di sini Ustadz, karena biasa disalahgunakan di sini. Iya. Apalagi terlepas dari pasal ini sebenarnya kadang tidak etis juga nanti kelihatan ada kemudian rakyat yang kemudian beradu argumentasi di depan di lembaga peradilan melawan pemerintah. Iya. Padahal seharusnya pemerintah yang kemudian memberikan perlindungan kepada masyarakat, malah justru dia lawan. Kemudian menarik Ustadz, kembali tadi sering disebut bahwa seharusnya dalam perancangan hukum di Indonesia ini harus berruh ataupun bersandar kepada Islam, sebagaimana di pasal 1 Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa dan sangat kental akan Islamnya di sana. Namun di sini terkait juga di pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, dan paham lain bertentangan dengan Pancasila. Ketika kita melihat faktanya ini Ustadz, banyak kemudian orang-orang Islam yang kemudian memperjuangkan syariatnya itu mendapat tindakan yang represif, entah itu secara langsung ataupun tidak langsung. Misalkan akun sosial medianya dihack atau di stop. Nah, itu kan sebenarnya tidak ada pelanggaran di situ karena yang dia sampaikan itu seputar syiar Islam. Namun kenapa hal itu biasa terjadi seperti sekarang Ustaz? Dan faktanya itu kita dapatkan. Ya, kalau pelarangan terhadap paham Marxisme, Leninisme, dan komunisme tentu kita sepakat, ya, kan itu paham yang bertentangan dengan keyakinan masyarakat di Indonesia. Bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berketuhanan, ya, percaya dan yakin terhadap adanya Sang Pencipta, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkait dengan kalimat yang kemudian bersambung di belakangnya, yaitu paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, yang kemudian tidak dijelaskan, ya, tidak digambarkan di ayat-ayat setelahnya atau di butir-butir setelahnya, yang dimaksud paham lain itu yang mana? Nah, maka kata paham lain yang bertentangan dengan Pancasila ini akan menjadi pasal karet yang nanti baik itu penegak hukum mulai dari penyidikan sampai kemudian pengadilan, bisa saja hakim itu menjatuhkan vonis secara subjektif, yang mana paham lain yang bertentangan dengan Pancasila itu. Nah, kata paham lain yang bertentangan dengan Pancasila ini bisa saja nanti digunakan oleh rezim-rezim yang lain. Ini kan undang-undang ini berlaku, kita tidak tahu berlaku berapa ratus tahun, ya, berapa ribu tahun. Bisa jadi digunakan untuk kepentingan penguasa, kepentingan kelompok tertentu. Nah,
Sehingga kata pahamlah ini harus dijelaskan secara rinci ya dalam undang-undang atau dalam penjelasan undang-undang. Paham lain itu yang mana? Ya, kata paham lain yang bertentangan dengan Pancasila itu yang mana? Karena kalau Islam sendiri itu kan dijamin kan bahwa negara ini negara yang berketuhanan. Kemudian ada juga pasal 29 yang menjamin bahwa penduduk muslim itu diberikan hak dan kesempatan untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing, sehingga ya tentu kita harap paham lain yang dimaksud di sini bukan Islam ya, tentu paham lain di sini bukan Islam. Kalau yang dimaksud itu Islam ya tentu bertentangan dengan konstitusi ya, bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan pasal-pasal yang lainnya. Nah, terkait dengan beberapa akun media sosial yang kemudian tumbang, ini kan tentunya kita tidak bisa lihat dari bahasa hukum ya, kan ini bukan penegakan hukum. Penegakan hukum itu kan mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, dan nanti ada vonis pengadilan. Sedangkan tumbangnya akun-akun sosial media itu juga mungkin banyak penyebab, mungkin juga ada serangan hacker, serangan lain atau lain-lain. Tapi kalau dicurigai itu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang berkolaborasi dengan kelompok penguasa tertentu, tentu ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ini namanya membungkam ya, membungkam suara-suara masyarakat, membungkam aspirasi masyarakat. Di dalam negara demokrasi yang memang ketika mereka itu meyakini bahwa negara ini adalah negara demokrasi, maka rakyat itu dibiarkan bebas untuk menyampaikan aspirasi. Jangan kemudian di satu sisi mengatakan kita menganut paham demokrasi, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, tapi pada praktiknya masyarakat itu dibungkam dan tidak diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Kalau aspirasi masyarakat bertentangan dengan kepentingan mereka, bertentangan dengan keinginan mereka, kemudian di-cut ya, ditumbangkan akun-akun sosial media mereka, maka kata demokrasi di mulut mereka itu hanyalah gincu saja ya, pemanis bibir saja. Saya kira seperti itu. Ya Ustaz, jadi ya terima kasih kemudian tadi pemaparannya. Jadi memang dari segi pasal juga ini ada paradoks Ustaz. Jadi tidak ada ketidaksesuaian kemudian antara fakta dan kemudian teks yang kemudian dikeluarkan. Menarik kemudian kita melihat tadi sedikit beberapa pasal-pasal yang kontroversial, lalu kita kemudian kembali ke terkait bagaimana hukum dalam Islam. Kan dalam Islam itu Ustaz ada beberapa istilah itu seperti hudud dan jinayat. Bagaimana mekanisme umumnya terkait hukum-hukum di Indonesia itu, dan ini sekaligus mungkin bisa jadi edukasi ke pemirsa juga Ustaz, bahwa ternyata hukum Islam itu ada jenisnya juga dan ada mekanismenya, walaupun mungkin bahas mekanisme itu terlalu panjang, jadi mungkin jenis-jenisnya saja terserta pelanggaran-pelanggaran Ustaz. Ya, kalau di Indonesia ya, di negeri ini, di negeri yang kita cinta ini, hukum Islam itu ada beberapa yang diterapkan, seperti hukum waris dan hukum pernikahan, itu diterapkan. Tetapi hukum-hukum lain itu banyak yang tidak diterapkan, ya, tidak kemudian diserap ke dalam kitab undang-undang hukum pidana. Dan dalam Islam beberapa pidana ya, sanksi atau sanksi. Jadi ada kitab namanya Nizamul Uqubat, sistem sanksi ya. Jadi ada sanksi. Jenis-jenis sanksi dalam Islam itu pun dibagi-bagi oleh para ulama. Minimal tiga jenis sanksi. Yang pertama ada namanya hudud ya. Jadi sanksi yang dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang jenis hukumannya itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Misalnya tentang pencurian ya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ini pencurian itu dilarang, kemudian Allah juga menyebutkan langsung jenis hukumannya. Nah, ini disebut dengan hudud. Kemudian ada lagi jinayat. Jinayat itu adalah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan agama, ya, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak disebutkan, ya, yang tidak disebutkan jenis sanksinya, ya. Kemudian ada lagi ta'sir, yaitu pelanggaran terhadap aturan-aturan negara, aturan-aturan khilafah Islam. Itu kemudian nanti khalifah yang menetapkan jenis sanksinya. Jadi Islam itu rinci ya, Islam itu rinci. Ada aturan yang sudah dijelaskan sanksinya, ada aturan yang belum diterapkan sanksinya. Itu maka itu sangat tergantung nanti hakim ya, qadhi, tergantung nanti hakim di dalam pengadilan. Kemudian yang ketiga ada juga pelanggaran terhadap hukum negara kan, hukum yang diterapkan oleh kepala negara. Jadi kan kepala negara itu berhak membuat aturan, misalnya aturan-aturan administratif kan, aturan-aturan apa. Nah, pelanggaran terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh kepala negara itu
diberikan sanksi. Sanksinya tergantung nanti negara. Nah, cuma yang harus kita lihat bahwa hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama tentu hukum yang adil, ya, karena di dalamnya tidak ada kepentingan apapun. Ya, tidak ada sentimen apapun, tidak ada tendensi apapun kecuali untuk mengatur kita ini sebagai makhluk agar hidup dengan damai, ya, hidup dengan nyaman di dunia ini dan tidak ada pelanggaran, tidak ada kesoliman yang dilakukan. Yang kedua, jika hukum itu diterapkan, maka itu mampu mencegah tindakan-tindakan kriminal, serta siapa yang melakukan pelanggaran pidana dalam Islam, pelanggaran hukum dalam Islam, kemudian dia ridho, ikhlas dengan penerapan hukum atasnya, maka itu menjadi penebus dosa. Nah, kalau seseorang melanggar aturan kemudian dihukum, tapi hukumannya tidak sesuai dengan agama, tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu tidak ada jaminan dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kan hidup ini bukan cuma di dunia, hidup ini sampai ke akhirat. Di akhirat nanti, bukan cuma di akhirat, mulai dari alam barzah. Mulai dari alam barzah sudah ada pertanyaan, sudah ada peradilan sekalipun belum pengadilan yang sempurna. Di akhirat adalah peradilan yang sempurna. Segala kesalahan yang dimaksud di akhirat adalah kesalahan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi siapa melanggar Al-Quran dan As-Sunnah di dunia ini, maka di akhirat nanti mereka akan dihukum kalau tidak bertobat di kehidupan dunia ini. Gitu. Jadi ada aspek ruhiyah, ada aspek kemudian yang mengantarkan kita kepada keyakinan, kepada janji atau keadilan abadi, dan juga ada aspek di mana orang yang menjalankan hukum berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ada ketenangan di dalam dirinya bahwa kalau dia tidak mendapatkan keadilan di dunia ini, ya, karena bagaimanapun siapapun yang menerapkan hukum tentu kan manusia bisa jadi terjadi kehilafan dan penyimpangan. Kalau mereka tidak mendapatkan keadilan di dunia ini, ada jaminan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nah, makanya kan di surah Al-Fatih dikatakan Maliki Yaumiddin. Allah itu adalah raja di hari pembalasan. Dialah yang kemudian mengatur, dialah nanti yang mengadili setiap orang di akhirat nanti. Ya, saya kira menarik Ustaz bahwa memang dalam hukum Islam itu kita tidak bukan berarti dampak yang kemudian kita rasakan di dunia ini kita tidak akan jumpai di akhirat. Jadi memang sudah menjadi penebus dosa. Beda kalau hukum sekarang sudah dihukum di dunia, nanti di akhirat juga ditagih. Iya kan, yang namanya pelanggaran kan begini. Ada pelanggaran, ada kemaksiatan, ada kezaliman yang itu terlihat oleh aparat atau tersentuh oleh hukum. Ada juga kezaliman yang tidak tersentuh oleh hukum. Kezaliman yang tersentuh hukum belum tentu juga adil kan? Belum tentu juga adil dalam penegakan hukum. Apalagi kalau hukumnya memang adalah hukum yang tidak adil. Kemudian juga penegak-penegak hukum, oknum-oknum penegak hukum itu tidak adil. Nah, kalau yang tersentuh hukum saja tidak ada jaminan keadilan, lalu bagaimana dengan orang-orang yang terzalimi, di mana pelaku kezaliman ini tidak tersentuh hukum? Dia bebas berkeliaran di dunia ini, bebas hidup di dunia ini tanpa sentuhan hukum, karena mereka memiliki kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Maka dalam Islam ada jaminan keadilan, bahwa orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan di dunia, Allah berikan keadilan di akhirat. Akan tetapi penerapan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah insya Allah menjamin keadilan dan kesempurnaan keadilan di dunia dan juga lebih-lebih di akhirat nanti. Iya, menarik memang bahwa dan itulah keadilan dalam Islam tadi. Dan itulah kemudian juga keunggulan hukum Islam dibanding dengan hukum buatan manusia. Dan ya kembali kemudian ya saking serunya ini pembahasan Ustaz sampai saya lupa pemirsa yang lagi menonton. Jadi bagi teman-teman pemirsa dakwah Sulsel, bagi yang kemudian ingin bertanya silakan tulis di chat di kolom komentar, dan insya Allah akan saya sampaikan ke narasumber kita. Dan mohon maaf nanti jika ada kemudian pertanyaan yang tidak sempat dijawab karena kami juga dibatasi oleh waktu. Jadi di sini sudah ada pertanyaan dari Saraba Channel Ustadz. Ustadz, bagaimana dalam pidana Islam seorang wanita yang mengaborsi anaknya di dalam kandungan secara sengaja? Apakah ia dikisos atau didiat? Itu mungkin dulu Ustadz. Ya, terkait dengan aborsi ya. Jadi yang pertama, anak yang belum bernyawa, anak yang sudah bernyawa, janin yang sudah bernyawa di dalam perut, itu jumhur ulama haram hukumnya untuk digugurkan. Jadi seluruh ulama sepakat bahwa janin yang sudah bernyawa itu tidak boleh digugurkan.
Nah, kemudian yang kedua, ada juga pendapat bahwa janin yang tidak boleh digugurkan itu yang sudah berusia 40 hari. Ya. Ada ikhtilaf di kalangan ulama, tapi ada ulama yang berpendapat janin yang sudah berusia 40 hari tidak boleh digugurkan. Siapa yang menggugurkan berarti dia berdosa. Ya, tentu maksudnya pengguguran tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, pengguguran itu dibolehkan, ya aborsi itu dibolehkan jika medis, ya tim medis di sini, ya tim medis itu kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa ini harus diaborsi. Jika tidak diaborsi mengancam jiwa sang ibu. Nah, mengancam jiwa sang ibu. Jadi kalau kehamilan itu bisa menyebabkan hilangnya jiwa seorang ibu, maka berdasarkan keputusan, ya hasil diagnosa dan keputusan tenaga kesehatan harus diaborsi, maka secara syariah boleh diaborsi. Tetapi bagaimana dengan aborsi yang tidak prosedural, ya? Tidak ada keputusan tenaga medis, tidak ada ancaman terhadap jiwa ibu, yang kemudian juga tidak sesuai dengan syariah. Jika aborsi itu dilakukan terhadap anak yang sudah bernyawa, maka dianggap itu sudah manusia, sekalipun belum lahir. Nah, karena dia dianggap sebagai manusia, maka dijatuhkan hukuman terhadapnya, hukuman kisos, ya, seperti itu. Ya, sekalipun sini terjadi ikhtilaf. Yang utama itu ada dua, ya. Utama ada dua sebenarnya. Yang pertama, bahwa jika aborsi itu dilakukan terhadap janin yang sudah bernyawa, bernyawa itu ada tanda-tanda kehidupan, ya, ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya, maka haram hukumnya diaborsi. Jumhur ulama sepakat, semua ulama. Yang kedua, jika janin berusia 40 hari, ada ulama yang mengharamkan aborsi di situ, ada juga ulama yang membolehkan aborsi. Ya, seperti itu. Ya, jadi kembali boleh atau tidaknya itu tentu harus berdasarkan hukum syariah, Ustaz. Oh iya, harus ya. Jadi kalau begini, tapi kalau misalnya dia belum 40 hari, maka sepakat para ulama boleh digugurkan kalau belum 40 hari. Iya. Jadi kembali tadi di pertanyaan bahwa di sini bahwa secara sengaja ini, Ustaz. Dia secara sengaja tanpa alasan yang dibenarkan syariah, maka dia dijatuhkan hukum, ya. Hukuman apa itu kan sangat tergantung qadhi, ya, sangat tergantung hakim nanti, sangat tergantung hakim yang mana yang mereka tabani, yang mana mereka adopsi dalam hukum. Apakah janin di dalam perut seorang perempuan yang sudah bernyawa itu dianggap manusia seperti kita, atau belum dianggap manusia seperti kita? Itu kan terjadi ikhtilaf nanti di kalangan ulama. Kalau mereka menganggap itu sudah seperti manusia seperti kita, maka berlaku atasnya hukum pembunuhan. Ya, hukum pembunuhan yang disengaja, kan? Ya, pembunuhan disengaja kan hukumannya adalah hukuman mati. Ya, jadi teman-teman pemirsa sekalian, bahwa kembali bahwa hukum seperti kisos ini yang harus menerapkan adalah negara. Jadi jangan sampai setelah jawaban ini tiba-tiba mendapati fakta langsung eksekusi di tempat. Iya, setiap hukum itu kan setiap sanksi pertama harus ada penuntutan, harus ada pembuktian, kemudian harus ada hak pembelaan terhadap orang-orang yang dijadikan sebagai tersangka. Dan yang menjatuhkan vonis adalah hakim. Tidak ada hukum jalanan di dalam Islam, tidak ada. Tidak ada hukum swasta, tidak ada hukum negara. Baik, Ustaz, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu dari Saudara Suryadi. Ustadz, bagaimana dengan penerapan hukum Islam di wilayah terbatas seperti Aceh? Apakah penerapan hukum di sana sah dalam pandangan Islam, mengingat bukan khalifah yang menerapkannya? Yang pertama tentu kita bersyukur, ya. Kita bersyukur bahwa di negeri ini pelan-pelan masyarakat itu rindu dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyampaikan aspirasi ke pusat agar mereka diberi hak untuk menerapkan hukum-hukum sesuai dengan keyakinan mereka. Dan kita juga memberi aspirasi terhadap pemerintah pusat yang memberikan kesempatan, memberikan ruang bagi masyarakat Aceh untuk menerapkan hukum-hukum Islam pada bidang-bidang tertentu. Sekalipun tentu yang kita harapkan penerapan hukum itu sempurna. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa, ya. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Karena sistem itu kan saling terkait, ya. Misalnya secara seperti ini. Kita bicara tentang pencurian. Jadi ada orang mencuri. Ada orang mencuri itu tidak lantas dipotong tangannya. Ketika orang mencuri itu dia kelaparan, itu tidak boleh dipotong tangannya. Artinya sistem sanksi itu tidak bisa diterapkan kepada pelaku pencurian ketika di negeri atau di wilayah itu masyarakat lagi tidak sejahtera. Terjadi paceklik, ada pengangguran besar-besaran, PHK besar-besaran, maka
pidana atau sanksi terhadap pencurian itu tidak boleh diterapkan. Iya, jadi satu sistem dan sistem yang lain itu saling terkait. Jadi hukum pidana ini kan sanksi terhadap pelanggaran ya. Kalau pelanggaran hukum itu dilakukan karena keterpaksaan untuk darurat, misalnya untuk menyelamatkan jiwa mereka, maka di sini berlaku hal-hal yang tidak normal ya, seperti itu. Jadi tentu kita berharap bahwa penerapan hukum itu sempurna, bukan hanya pada sistem sanksinya, juga pada sistem ekonominya, sistem pendidikannya, ya seperti itu. Kalau hanya satu bidang, apalagi satu bidang itu sedikit sekali, ya tentu ini belum menjadi sesuatu yang diharapkan atau yang diinginkan, belum menjadi sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat secara umum, dan belum menjadi sesuatu yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan berkahnya kan? Kan turunnya berkah itu adalah ketakwaan yang sempurna. Ya, di satu negeri itu. Jadi ya memang sisi positifnya bahwa sekarang itu sudah menjadi, bisa dikatakan, diskusi di beberapa tempat umum bahwa pembicaraan terkait kemudian syariat Islam ini sudah menggema di mana-mana. Namun kita tidak harus hanya sebatas itu tadi, karena memang kita harus bagaimana supaya Islam ini diterapkan secara kafah. Ya, kalau kita ingin merasakan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, maka Islam itu harus diterapkan secara kafah. Kan jaminan Islam itu menjadi rahmat ketika diterapkan secara kafah. Dan rahmat ini bukan hanya bagi orang-orang beriman, tapi bagi seluruh manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan, bagi apa saja yang ada di permukaan bumi ini. Itu jaminan. Maka pertama kita apresiasi ya apa yang sudah diterapkan, tapi yang kedua kita mengharap, ya kita mengharap supaya agama itu diterapkan secara sempurna, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhoi amal kita dan menurunkan berkahnya di dunia. Ya, jadi pemirsa dakwah channel sekalian, barangkali kemudian ada yang masih bertanya, silahkan. Dan ya, kembali kemudian dari jawaban narasumber tadi, bahwa kalau kita mempelajari Islam ini, pasti kita selalu terbayang bagaimana nikmatnya ini Islam. Apatah lagi kalau kemudian kita terapkan, tentu hal itu kemudian mengantarkan bagi kebaikan bagi seluruh umat, dan kebaikan itu bukan dirasakan hanya pada Islam saja, melainkan tentu umat-umat yang lain. Kemudian terkait kemudian jalan ke depan ini, Ustaz, karena KUHP ini sudah disahkan dan masih kental nuansa baratnya, bagaimana kemudian kita melihat sebagai umat Islam yang kemudian memiliki pemahaman bahwa belum ada syariah yang kemudian secara kafah yang tertuang dalam KUHP ini. Bagaimana kemudian kita melakukan aspirasi sehingga kemudian sesuai dengan apa yang Rasulullah lakukan terdahulu pada saat kemudian beliau mendakwahi para kabilah-kabilah. Ya, yang pertama terkait dengan RUU KUHP yang sudah disahkan menjadi KUHP yang nanti berlaku 3 tahun setelah disahkan. Ya, pertama masyarakat, elemen-elemen masyarakat sekarang kan lagi berusaha untuk melakukan judicial review ya terhadap beberapa pasal-pasal yang bermasalah itu. Dan kita harap tentu masyarakat ini didorong untuk melakukan judicial review supaya eksekutif ini merubah undang-undang yang sudah disahkan ini supaya tidak merugikan masyarakat. Kalau masyarakat dirugikan, apalah artinya sebuah bangsa dan negara kalau rakyatnya menjadi korban ya atas kebijakan penguasanya sendiri. Nah, itu kan jadi masalah. Untuk apa undang-undang dibuat kalau merugikan masyarakat? Bukankah undang-undang itu dibuat untuk menjamin kesejahteraan, keamanan dan keadilan bagi masyarakat itu? Nah, kemudian yang kedua terkait dengan Islam, ya tentu kita berharap bahwa umat Islam ini apapun profesinya, apapun jabatannya harus sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kan untuk ibadah. Nah, ibadah itu menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan. Ya, sehingga dalam kehidupan keseharian kita dari seluruh lini ya, di seluruh lini itu harus diterapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika seseorang memiliki posisi, memiliki jabatan, yang harus dia perjuangkan adalah bagaimana hukum-hukum Allah ini bisa diterapkan. Bukan malah menghalang-halangi penerapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala padahal dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dia adalah makhluk yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga makhluk yang nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu kita berharap ya, dan terus-menerus kita berusaha menyampaikan dakwah ya, menyampaikan seruan-seruan ya. Namanya manusia kan punya hati ya.
Suatu hari pasti Allah akan memberikan hidayah, Allah akan membuka pintu hati mereka, dan mereka kemudian yakin bahwa memang kalau kita bandingkan antara hukum Allah dan hukum buatan manusia, ya tentu tidak bisa dibandingkan. Ya. Satu berasal dari penciptanya, satu berasal dari makhluk. Ya tentu untuk membandingkannya sebenarnya tidak layak ya. Kita tidak sopan, itu tidak beradab untuk membandingkan antara hukum Allah dan hukum buatan manusia. Itu untuk dibandingkannya saja sudah tidak layak. Tapi kalau kita tinjau secara ilmiah ya, dan juga secara sosiologis, apalagi dari sisi penerapannya, bahwa memang penerapan hukum-hukum yang bersumber dari hawa nafsu dan akal manusia itu pasti bermasalah. Itu tidak menjamin adanya keadilan, ya, tidak menjamin adanya kebahagiaan. Bahkan tidak menjamin menurunnya tingkat kriminal. Nah, itu jadi masalah kan? Ya, tidak menjamin, bahkan kriminal itu tambah hari tambah banyak, penjara kemudian penuh. Berarti sistem sanksi yang berlaku selama ini memang tidak cocok dan tidak layak. Belum lagi dari sisi pemborosan anggaran negara kan? Ya, itu pemborosan anggaran negara. Kalau Islam ini menjamin keadilan, menjamin kedamaian, kemudian menjamin bahwa ketika sanksi Islam itu diterapkan, maka insya Allah akan mengurangi tindak kriminal dan juga hemat biaya. Ada pencuri, sudah potong tangannya, suruh pulang kan? Ya selesai kan, tidak usah dipenjara setelah diponiskan dan lain sebagainya. Hukuman mati kan terhadap pelaku pembunuhan, ya, setelah dihukum mati kan sudah dipulangkan jenazahnya, dimakamkan seperti itu. Jadi hemat biaya itu, tidak perlu neko-neko. Kalau sekarang kan lucu kan, ada pidana mati tapi percobaan 10 tahun. Jika dalam 10 tahun itu dia berbuat baik, maka hukuman matinya kemudian batal. Itu. Jadi kan ini hukuman mati atau hukuman apa? Untuk apa hakim susah-susah melakukan pengadilan, atau untuk apa hakim kemudian menahan sisi kemanusiaan itu untuk menjatuhkan vonis mati, kalau ternyata dalam undang-undang itu vonis mati itu kemudian batal hanya karena si yang sudah dijatuhkan sanksi itu ya, si terpidana itu kemudian berbuat baik. Ya tentu orang kalau sudah divonis mati akan berbuat baik. Ya kan, berbuat baik. Itu pun nanti kata seorang pengacara kondang bahwa ini adalah kesempatan besar bagi kalapas ini, memberikan surat berkelakuan baik, ya kan? Iya, kalau bayar 10 juta 1 miliar kan kasih surat berkelakuan baik, ya apalagi kan masalahnya di situ. Jadi memang di sini ada ruang-ruang ketidakadilan di dalamnya. Baik, ya menarik kembali yang disampaikan oleh Ustaz sekalian bahwa hukum yang baik itu memang kan harusnya mencegah, melakukan pencegahan. Namun fakta sekarang di hukum Indonesia itu pada saat divonis saja itu berbelit-belit lama kasusnya. Pada saat setelah dijatuhkan pun masih bisa ditinjau kembali. Dan itu pasti butuh biaya. Jadi kalau kita bandingkan dengan hukum Islam yang pasti terbaik dari segi biaya efisiensi dan dari segi pencegahannya dapat. Ketika pun kita dihukum, kita kemudian mendapatkan pengampunan karena bukan hanya sanksi yang didapati di dunia, melainkan ada sanksi, ada nilai ruhiyahnya yang akan kemudian kita dapati di akhirat nanti. Baik teman-teman pemirsa dakwah Sulsel sekalian, pembahasan kita kali ini sudah berada di ujung waktu, bukan ujung waktu yang terakhir, tapi insya Allah akan ada nanti syiar-syiar edisi lainnya yang membahas topik-topik yang lagi hangat-hangatnya. Sebelum kemudian diskusi syiar pada sore hari ini, saya kembalikan kepada Ustadz terkait kemudian closing statementnya terkait tema kita pada sore hari ini. Ya, jadi ketika manusia membuat hukum, dulu daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian bertanya dengan pertanyaan sindiran. Apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinin. Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki, dan hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Artinya hukum buatan manusia yang berasal dari hawa nafsu itu adalah hukum jahiliyah. Kalau kita yakin akan kebenaran Islam, kenapa mesti membuat hukum yang tidak sesuai dengan atau tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah? Itu saja Ustaz. Ya, baik pemirsa dakwah channel sekalian, dakwah Sulsel, itulah kemudian closing statement dari Ustadz bahwa dalam kalamullah Allah yaitu Al-Quran, bahwa Allah kemudian bertanya kepada kita bahwa hukum siapakah yang lebih baik, dan seharusnya kita sebagai umat Islam tentu menjawab hukum Allah. Dan kita tidak hanya mengucapkan dari segi lisan,
melainkan ada praktek dalam kehidupan. Dan tentu praktek itu tidak kemudian kita diberikan secara acak, tapi ada juga tuntunan untuk kemudian melakukan praktek hukum tersebut. Mungkin itu saja edisi syiar pada sore hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada para peserta sekalian, kepada para ustadz yang menyempatkan hadir pada sore hari ini. Dan bagi pemirsa dakwah Sulsel, jangan lupa kemudian kembali saya ingatkan untuk kemudian men-share ataupun like dan subscribe channel dakwah Sulsel ini. Semoga apa yang kemudian kita lakukan tersebut bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.